Mengapa kita menderita? Mengapa timbul ketegangan? Mengapa timbul stres? Karena kita mengikatkan diri kita pada pot itu. Ini ada pot besar, kita diikat di situ. Diikat oleh tali kemelekatan. Kan itu pot kita, Bante. Iya, tetapi tidak harus terikat toh. Mengapa dia stres begitu? Mengapa dia menderita begitu? Mengapa dia marah-marah 2-3 hari? Kalau hanya begini sekali, pembantunya ya menyesal, tahu kesalahannya. Lah kalau siang sore besok dibeginikan terus, benci dong pembantu itu pada kita. Dia bisa keluar dengan sakit hati meskipun dia sudah mengabdi bertahun-tahun. Kerugiannya tidak membantu kita keluar dan dia membenci pada kita. Kebencian kita ini yang membakar kita. Timbul ketegangan, kemarahan. Kenapa begitu? Iya, potnya pecah sih, Bante. Kalau potnya nggak pecah ya dia tidak menderita. Jadi dia menderita begitu karena potnya pecah. Iya sih, potnya pecah. Nah, kalau potnya tetangganya pecah kok nggak menderita? Tetangganya, pembantunya ngepel, perang, pecah. Oh, pecah itu potnya tetangga saya itu. Iya, maklumlah, tidak kekal di dunia ini. UPK, tenang, seimbang. Kalau pot saudara yang pecah, teman saudara, Bu, maklum Bu, dunia ini tidak kekal, semua pecah. Kamu yang tidak punya pot, kamu yang tidak punya pot ya bisa begitu. Ini mahal, ini berapa puluh juta. Pegawai itu gajinya seumur hidup, tidak bisa ini untuk menggantikan ini. Marah. Mengapa kalau potnya tetangganya, vasnya tetangganya pecah tidak menderita dia? Vasnya tetangganya pecah, dia tidak menderita, tidak jengkel, tidak marah, karena dia tidak terikat pada potnya tetangganya. Bukan potku, ini potku, itu self-center. Kalau tadi saya kasih roti itu pada Pak Agus, belum sempat dia makan jatuh. Pak Heru bilang, ya Anica. Tapi karena bukan rotiku, tapi begitu roti itu saya kasih ke Pak Heru, ada konsep masuk ke sana. Oh, ini berkah dari Bante Panya. Ini rotiku. Nanti kita bubar, belum sempat dimakan, jatuh. Aduh. Pada saat kita mulai terikat, penderitaan mulai. Tapi bukan berarti kita tidak boleh punya apa-apa. Silahkan punya, menambah rumah, menambah usaha, menambah mobil. Silahkan berkeluarga, punya suami, punya istri. Tidak dilarang dalam agama Buddha. Punya anak-anak. Tapi siap menerima perubahan. Belajar tidak melekat. Ya, kita punya keikatan pada mama, papa, anak-anak. Tapi belajar, suatu saat dia akan berubah, akan meninggal, akan sakit, akan sekolah, meninggalkan kita. Siap, mulai sekarang belajar untuk itu. Anda tidak akan menderita. Potnya perang, pecah Bu, pecah. Ya udahlah, mau apa? Gak bisa dilebur lagi, gak bisa ditambal. Lain waktu, kalau bersih-bersih hati-hati ya, yang sudah ya sudah. Bagus toh. Pot pecah, silahkan pecah. Mental saya jangan pecah. Bagus toh. Rumah suatu ketika bisa rubuh, bisa terbakar, keluarga bisa meninggal mendadak. Kita mau apa? Kalau kita punya latihan, belajar tidak melekat, kita akan menghadapi itu dengan tenang. Sebagaimana adanya. Kita tidak perlu menderita. Kita tidak harus menderita menghadapi perubahan, meskipun kita belum sotapana, belum arahat. Meskipun penderitaan bisa timbul lagi, kemelekatan bisa timbul lagi. Kalau kesadaran kita tidak kuat, tidak apa, kita latihan terus. Tidak sepenuhnya hidup ini penderitaan, tidak. Saya mudahnya mengatakan,
idangko panyabika wedukang Arya Sacang saja. Para biku, saya beritahu ya, ada penderitaan di dunia ini. Sudah. Beliau tidak mengatakan semua bentuk hidup yang bagaimanapun penderitaan. Tidak ada kalimat itu. Di dunia ini ada penderitaan. Ya, titik. Bagaimana penderitaan itu muncul? Karena kita membuat kemelekatan. Kalau kita mempunyai kewaspadaan, mempunyai wisdom, berhati-hati, tidak mudah melekat, tidak akan menderita. Nanti kalau yang belakang-belakang minta pada Pak Herman, Pak Heru, Pak Heru, itu tarnya dari Banjarnya untuk saya saja ya, kasih saja. Loh, Anda nggak mau berkah. Memberi itulah berkah sesungguhnya. Yang memberi itulah yang mendapatkan berkah, bukan yang minta. Kan cara berpikir kita kan begitu. Oh Buddha Bodhisattva berikan berkah, minta berkah. Kalau Anda bisa memberi, Anda akan mendapatkan berkah, bukan yang meminta. Agama Buddha tidak pernah mengajarkan kita meminta-minta. Tidak pernah. Ajaran awal agama Buddha apa? Memberilah, memberi, tidak meminta. Buddha Gautama tidak mendesain umatnya menjadi para pengemis. Memberilah, memberi. Dan memberi tidak harus dengan uang. Memberi perhatian, memberi nasihat. Si meta di dalam Karania Metta Sutta kan begitu. Apa tuh cinta kasih itu? Baca Karania Metta Sutta. Sako ujuca suhujuca, jujur dan sungguh-sungguh jujur. Salah satu kriteria orang yang punya cinta kasih. Jadi kalau kita suka nyolong, korupsi, omong kosong, dia punya cinta kasih. Dia cinta pada dirinya sendiri, self-center. Itulah the Buddhist wisdom. Baik punya perusahaan, baik punya mobil, berumah tangga, silahkan manfaatkan maksimal sebelum itu semua menjadi rusak. Jasmani ini pun sebelum rusak, manfaatkan maksimal. Tapi pada waktunya rusak, pada waktunya lapuk, rapuh, siap menerima itu. Tidak hanya mengerti perubahan ya, tapi menerima perubahan. Intelektual kita cukup cerdas, mengerti perubahan, tapi mental kita kadang-kadang tidak cerdas menerima perubahan. Pada saat Anda sulit menerima perubahan karena terikat semakin erat, semakin menderita. Pada saat Anda siap melepas, siap menerima perubahan, Anda menjadi orang yang bahagia di dunia ini. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari apa yang kelihatan di luar. Berapa rumahnya, berapa mobilnya, berapa propertisnya. Belum tentu mereka bahagia. Tapi bukan berarti itu haram dalam agama Buddha. Uang dan sebagainya bukan kotor, bukan haram. Itu netral, uang itu netral, rumah itu netral. Pabrik-pabrik yang kita punya itu netral. Gunakan itu maksimal. Berusaha untuk tidak terikat. Suatu saat terjadi kerusakan, kelapukan, kehancuran, silakan. Biar pot itu hancur, mentalku jangan hancur. Bu, potnya hancur bu. Hancur, udahlah. Biar aja. Loh, kenapa bu? Iya, emangnya gue pikirin. Hancur ya hancur. Gue pikirin ya mental gue yang hancur kan. Itulah sikap mental seorang Buddhis.